Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa wahbihi wa mawalah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat hingga saat ini. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya, Siti Nur Latifah, untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan tema Teladan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, rahmat, dan maghfirah. Di dalamnya terlimpah fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita untuk mencapai ridhonya. Ketika Ramadan, terdapat momentum puasa sebagai wujud komunikasi vertikal yang intensif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain berdimensi vertikal, puasa juga berdimensi sosial horizontal. Oleh karena itu, banyak sekali jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan agar dapat kita tempuh menuju keridhoannya. Sebagai seorang muslim yang memiliki sosok tauladan sepanjang hayat, yaitu Rasulullah SAW, kita bisa mengetahui panduan kebaikan darinya. Tentang apa yang beliau lakukan selama Ramadan berlangsung. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Hal pertama yang bisa kita teladani dari Rasulullah SAW ketika Ramadan ialah membaca Al-Quran. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya. Dan Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkannya Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Pada setiap malam di bulan Ramadan, Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW dan menemuinya untuk mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah hal yang paling intensif yang dilakukan Rasulullah SAW ketika Ramadan. Membaca Al-Quran juga merupakan salah satu fitur atau instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, guna mencapai ridhonya serta memasuki pintu-pintu rahmatnya. Membaca Al-Quran tentu bukan hanya membacanya semata, namun ketika membacanya, hati kita menjadi tenang, peka, sensitif terhadap diri kita sendiri, terhadap hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun sesama manusia. Misalnya, hati kita menjadi sensitif terhadap realitas yang sedang kita hadapi, sehingga dapat mengambil langkah-langkah produktif untuk mendatangkan kebaikan bagi umat Islam, masyarakat, bangsa, dan negara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza suliyat 'alaihim ayatuhu jadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2.
Semakin kita membaca Al-Quran, kita bisa semakin bertransformasi menjadi umat yang bertakwa, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita membaca Al-Quran, menghayati maknanya, menjadikan Al-Quran sebagai perspektif dalam setiap langkah, aktivitas kita, maupun setiap kebijakan yang diambil. Al-Quran merupakan rujukan, referensi, penjaga yang dapat terus menunjukkan kebaikan sehingga bisa mendatangkan kemaslahatan. Yang kedua, menjadi semakin dermawan. Berikutnya, hal yang patut diambil dan ditiru kebaikannya dari Rasulullah SAW ialah tentang kedermawanan diri. Tertera dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW orang yang paling dermawan dalam kebaikan dan sifat dermawannya semakin bertambah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu transformasi yang bisa kita pahami dari puasa ialah membentuk pribadi manusia yang dermawan. Pada saat Ramadan, kita melatih untuk ikut merasakan penderitaan orang-orang miskin, merasakan laparnya orang-orang yang setiap hari merasakan lapar. Yang ketiga, memberikan iftar. Hal ketiga yang bisa kita tawadani dari sosok Rasulullah adalah memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Dalam sabda Rasulullah SAW bahwasanya barang siapa memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Nasai dan Tirmidzi. Memberikan makanan berbuka kepada orang berpuasa ialah refleksi transformasi kepribadian yang dibentuk selama Ramadan. Jadi, marilah kita berlomba-lomba berderma memberi makanan untuk berbuka puasa bagi mereka yang berpuasa. Yang keempat, berdoa. Selama Ramadan, Rasulullah SAW senantiasa berdoa. 3 orang yang tidak akan tertolak doanya, yaitu doa orang tua bagi anaknya, doa orang yang berpuasa, dan doa musafir. Hadis riwayat Baihaqi. Bulan Ramadan merupakan bulan magfirah, bulan dikabulkannya segala doa. Mari kita intensifkan komunikasi vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Yang kelima dan yang terakhir yaitu Qiyamul Lail. Hal berikutnya yang terus Rasulullah SAW lakukan selama bulan Ramadan ialah sholat malam atau Qiyamul Lail, seperti tarawih, witir, dan tahajud. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 79, yang artinya, dan pada sebahagian malam hari bersembahyang, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Mari kita jadikan puasa pada tahun ini lebih berkualitas daripada tahun lalu. Puasa berkualitas ialah puasa yang mampu mentransformasikan diri kita menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi perisai terhadap diri, dan mampu memproteksi diri dari hal-hal yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menutup video ini, maka saya mengutip perkataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, dunia itu hanya 2 hari, 1 hari untukmu dan hari lain menjadi lawanmu. Jika kamu menang, jangan terlalu merasa bangga dan senang, serta jangan gegabah. Sementara itu, jika dia menjadi lawanmu dan kamu kalah, maka bersabarlah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf. Segala kebaikan datang dari Allah, dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.